wabarakatuh. Halo sahabat Masa TV. Lagi nih Tetah Tamardo Tilakasim dan rekan saya Salsa Lebi. Wah, Salsa. Kita ketemu lagi dalam film yang tak kalian pernah. That's it. Masa motivate, educate, and inspire. Salsa. Dari namanya saja sudah menarik banget nih Kak Tata. Iya dong Salsa. Pasti kita bakal bahas inspirasi dan motivasi-motivasi yang tak kalah menarik pula. Ya kan Salsa? Bener banget, dan pada hari ini kita juga akan menayangkan hal-hal yang sangat berpendidikan dan akan bermanfaat. Bener banget. Kita pada hari ini, tema kita pada hari ini Kartini masa kini, peranan perempuan dalam pendidikan. Salsa, udah penasaran nih teman-teman, siapa sih itu Kartini? Kartini ya. Kalau Kak Tata sendiri, menurut Kak Tata Kartini itu siapa sih? Wah, kalau menurut saya gitu, Kartini adalah wanita yang bersanggul menggunakan kebaya. Tapi bukan itu yang kita kenang dari Kartini. Yang kita kenang dari Kartini adalah perjuangannya bagi perempuan di Indonesia. Bagaimana cara dia memerdekakan perempuan. Perempuan bisa menunjukkan dirinya sendiri. Dan itu dong Salsa. Bener banget Kak Tahta. Nah kalau Kak Tahta gini ya, Kak Tahta pernah nggak sih di kelas gitu belajar tentang perjuangan-perjuangan Kartini dan apa sih yang dia lakukan untuk perempuan di Indonesia gitu? Yang dia lakukan untuk di perempuan Indonesia bisa dong kita lihat sekarang ini, yakni perempuan bisa merdeka, perempuan bisa bekerja, perempuan bisa belajar di dunia pendidikan sekarang ini, khususnya di Satu Kota Gorontalo. Ya bener. Perempuan untuk bekerja, untuk belajar, apa impiannya. Dan kali ini kita tentunya tidak asik gitu kalau misalnya hanya kita berdua yang ngobrol. Bener banget tuh. Narasumber yang tak kalah menarik pula. Pasti kalian pada penasaran siapa nih narasumber? Siapa ya? Teman-teman bisa tahu nggak siapa? Oke. Langsung saya kita sambut nih Kak Tahta. Ibu Nikma. Berikan tepuk tangan. Selamat pagi Bu Nikma. Gimana? Oh Ibu, apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Masya Allah, makin cantik aja nih Bu. Terima kasih. Ya. Aura kepemimpinannya itu kayak keluar banget ya Kak Tahta. Iya, tentu saja saya aja waktu ketemu Ibu gitu, Masya Allah, auranya dapat gitu, aura yang positif gitu. Oh ya? Udah kelihatan nih jiwa-jiwa kepemimpinannya gitu dari Saya juga. pertama kali ketemu. Iya bener, saya juga kagum banget pas Ibu datang gitu duduk situ kayak Masya Allah, Ibu kayak cantik banget dan memang auranya tuh memotivasi saya. Kayak Ibu tuh bisa membuat saya juga sebagai orang gitu yang duduk di dekat Ibu jadi bahagia juga karena ekspresi dan pembawaan Ibu kayak ya Allah, Masya Allah. Share dong rahasianya. Alhamdulillah. Teman di rumah pada penasaran. Pasti bagaimana cara bisa kayak Ibu? Kasih ya. Sebelumnya boleh saya menyapa. Silakan Ibu, boleh. Mereka pasti pada nungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa ya di acara Mansa TV ya, Iya. para perempuan di mana saja berada. Nah, kita Mansa TV. Alhamdulillah di pagi ini di awal-awal saya sudah mendapat pujian ya yang sangat luar biasa, Masya Allah, ya di luar dari ekspektasi saya. Tapi apapun itu, alhamdulillah itulah yang menjadi niat saya selama ini itu kapan saja dan di mana saja kita berada, saya selalu berupaya untuk bagaimana selalu menebar kebaikan di mana ya. Kalau kita dengan keberadaan kita itu orang di sekitar kita itu bisa bahagia. Ya. Maka itu yang akan kita dapatkan. Seperti yang kalian pasti pengen kan, kayak hanya ekspresinya, pembawaannya, mindset yang positif,
yang positif dan selalu nah gitu Ibu. Lebih tepatnya sih Ya, Bu. kebetulan. Nah, Perasaan, bicara rasa ya ini ya. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih ya memang masih berstatus sebagai ketua Dharma Wanita, dan alhamdulillah saya bahagia dengan eh, apa ya dikatakan pekerjaan atau apa ya, tugas, lebih kepada tugas ya, tugas saya sebagai ketua Dharma Wanita. Dharma Wanita itu Dharma Wanita itu kan anggotanya itu adalah istri-istri dari pegawai negeri sipil. Nah, khusus di Dharma Wanita Kota Gorontalo ini, nah lingkungan madrasah ya, para pendidik ya. Di anggota-anggotanya itu adalah istri-istri dari guru-guru yang ada di madrasah itu sendiri. Nah, saya itu kalau ditanyakan rasa, saya bahagia sekali bisa berada di lingkungan para pendidik. Saya bangga sekali berada di lingkungan para pendidik, dan intinya dengan saya sebagai kapasitas saya sebagai ketua Dharma Wanita, saya sudah apa ya, bersama-sama dengan para perempuan-perempuan, ibu-ibu yang ada di lingkungan pendidik ini, bersama-sama bagaimana kita memberdayakan peran-peran perempuan, khususnya sebagai istri-istri dari para guru-guru ini, untuk bagaimana guru-guru itu bekerja secara profesional. dengan bahagia, dengan membawa diri, kita akan merasa bahagia pula gitu. Kita akan merasa bahwa ini memang pekerjaan kita mampu menunjukkan diri. Ini bagaimana usaha saya ini? Benar banget kata Asta. Nah Bu, sekarang saya mau tanyakan sesuatu nih. Saya sangat tertarik banget ya dan sangat kagum dengan kapasitas Ibu sebagai ketua Dharma Wanita di Man 1 Kota Gorontalo ini. Nah Bu, saya ingin tanya nih, peran Dharma Wanita di lingkungan Man 1 Kota Gorontalo itu bagaimana sih? Baik, kita bicara masalah peran ya. Dharma Wanita seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Dharma Wanita itu di dalamnya itu tergabung istri-istri dari pegawai negeri. Dalam hal ini kalau di madrasah itu istri dari guru-guru. Jadi seperti saya ya, saya kan istri dari kepala sekolah, kebetulan ya. Dan saya menjadi otomatis itu menjadi ketua Dharma Wanita. Tadi yang ditanyakan kan masalah peran kita. Nah, peran kita itu sesuai tujuan organisasi Dharma Wanita itu bagaimana peran seorang istri. Kota Dharma Wanita itu bagaimana bisa mendukung tugas-tugas suami. Ya, tugas-tugas suami sebagai seorang pendidik. Bagaimana di sekolah guru-guru atau bapak-bapak suami-suami kita ini bisa bekerja dengan tenang. Ya, intinya dengan kehadiran kita Dharma Wanita, organisasi Dharma Wanita di sekolah itu bisa memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan atau kemajuan pendidikan yang ada di madrasah. Jadi peran dari Dharma Wanita ini sangat berperan banget gitu di lingkungan madrasah ini. Gitu. Iya. Di lingkungan pendidikan. Bagaimana Dharma Wanita ini untuk Keberadaan dari Dharma Wanita Persatuan di mana satu atau di mana saja berada ya Dharma Wanita itu dampaknya itu bisa ada dampak itu, kalau bicara dampak itu bisa ada dampak positif, ada dampak negatif ya. Jadi artinya begini, kita perlu mungkin bahas sedikit ya betapa pentingnya keberadaan organisasi Dharma Wanita itu ya di setiap organisasi, khususnya di Man 1 Kota Gorontalo ini. Itu yang pertama, kalau kita bicara dampak negatif, kalau kita tidak, organisasi ini tidak berjalan dengan baik, bagaimana ya, ada ketimpangan begitu kan. Di suatu organisasi kalau ibu-ibunya, istri-istrinya tidak ikut terlibat dalam apa ya, kegiatan yang ada di organisasi di madrasah itu otomatis
tidak tidak ada keseimbangan. Kita boleh lihat saja ya, orang suami istri, kalau suaminya misalnya kerja, istrinya tidak tahu kemana-mana gitu kan, misalnya suaminya tidak tahu, bisa-bisa membuat suaminya tidak konsentrasi dalam bekerja. Dari dampak positif, kalau positifnya, kalau kita organisasi itu kita hidupkan, kita aktifkan, alhamdulillah seperti yang sudah kita lakukan selama ini, sudah 2 tahun kira-kira berjalan ya Dharma Wanita di Satu Kota ini ya, alhamdulillah banyak hal yang berubah ya. Guru-gurunya atau suami-suami, bapak-bapaknya tambah semangat bekerja ya, karena setiap bulan kita ada pertemuan, kita selalu mereview, kita evaluasi apa-apa saja kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan, program-program yang kita lakukan yang bisa kira-kira itu berkontribusi buat pengembangan madrasah itu sendiri. Dampak baik, dampak positif, ataupun dampak negatifnya gitu. Ketika kita menjalani sesuatu, kita membutuhkan yang namanya keseimbangan. Bener banget Kak Tahta. Nah, tapi Kak Tahta, kita break dulu ya sebentar teman-teman. Masih banyak banget hal-hal yang ingin kita bicarakan dengan Ibu Nikma ini teman-teman. Tapi sebelum itu kita break dulu ya. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita setelah melihat iklan yang berikut ini. Tetap di Mansa, motivate, educate, and inspire. Halo teman-teman. balik lagi nih dengan saya Tahta Fardotila Kasih dan rekan saya Salsa Lebi, tentunya dalam program Made in Mansa, motivate, educate, and inspire. Nah, teman-teman tadi udah kejeda gitu yang bakal kita bahas. Tapi tenang aja, bakal kita bahas hal yang lebih menarik lagi gitu dengan Ibu Nikma tentunya. Pasti penasaran gitu, apa sih yang bakal kita bahas gitu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan gitu bahwa ketika ingin menjalani sesuatu butuh yang namanya keseimbangan. Iya. Keseimbangan, ketika adanya keseimbangan baru sesuatu bisa atau tercapai gitu. Nah, dalam menjalani sesuatu hal ini ada dampak negatif dan positif gitu. Nah, berdasarkan dampak negatifnya pasti Ibu mengalami gitu tantangan-tantangan dalam menghadapi apalagi Ibu ini bukan hanya ketua Dharma Wanita gitu. Ibu kepala seksi pelembagaan pengurus tambahan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak gitu. Nah, apa sih tantangan-tantangan yang Ibu rasakan? Karena setahu saya gitu dalam menjalani suatu hal tidak mudah gitu kalau nggak ada tantangan gitu. Maksudnya kayak suatu hal itu tidak dapat terlaksana dengan baik. Tantangan itu menjadikan kita untuk belajar lebih baik lagi, menjadi sosok yang lebih sabar, lebih bertanggung jawab. Apa sih tantangan-tantangannya, Ibu? Baik, kita kalau bicara tantangan ya, tantangan itu di mana saja itu pasti ada.
ini kan bicara khusus sebagai saya sebagai apa katanya tadi ketua Dharma Wanita sama tugas saya sebagai kepala seksi ya. Jadi begini, berarti kita bicara soal bagaimana kita menyeimbangkan antara tugas kita ya. Ini bicara masalah peran lagi ya. Kita sebagai perempuan ini kita identik dengan multi peran, Multi ya. talent. Kita dituntut untuk bisa jadi memiliki multi skill. Oh iya. Ibarat kita tangan kanan kita mengayun buayan, tangan kiri kita bisa mengubah dunia. Ya, itulah perempuan. Ya, hebatnya perempuan itu. Dan ini penting kita sadari bersama semua ya, para perempuan, saudara-saudaraku perempuan, di mana saja berada, anak-anak remaja perempuan, sadarilah bahwa kita ini makhluk yang diciptakan Allah, makhluk yang punya banyak kelebihan, ya. Jadi jangan ada stigma negatif ya. Orang berpikir perempuan itu mau sekolah setinggi apapun, endingnya pasti ke dapur. Ya, ke dapur. Dan itu stigma menurut saya ya, maaf ya, ini menurut saya pribadi, itu cara-cara berpikir yang tidak baik. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa cara-cara ini konsep-konsep berpikir yang saya pribadi saya tidak suka mendengar kata-kata itu. Itu seakan-akan seolah-olah itu mematahkan semangat kita untuk untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Bagi ini saya pesankan sama anak-anak remaja perempuan ya, untuk bagaimana kita tetap belajar terus, belajar agar supaya pemikiran-pemikiran seperti itu yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, kita jangan terpengaruh dengan itu ya. Kalau saya pribadi, ini sekarang saya jalani sebagai ketua Dharma Wanita, saya ada tugas dan kewajiban saya juga sebagai kepala seksi ya di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik ya. Tinggal bagaimana cara kita mengatur. Memang banyak tantangan ya, karena kita di sisi lain kita dituntut di rumah juga harus melayani suami ya, anak-anak. Bagaimana anak-anak ini bisa siap untuk menghadapi masa depannya, mempersiapkan anak-anak ini untuk bagaimana siap menjemput masa depannya. Di sisi lain juga kita bekerja di kantor. Ya, alhamdulillah sampai hari ini semua berjalan dengan baik. Nah, ini saya kira ini semua harus kita sadari dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita merencanakan ya, apa kegiatan kita mulai besok itu kita sudah rencanakan hari ini. Agar supaya apa semua yang sudah kita rencanakan itu akan berjalan dengan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kehidupan ini tidak mudah gitu. Ya. Saya dulu pernah baca gitu. Kehidupan ini diibaratkan bukan 5 tambah 5 hasilnya 10 gitu. Tapi yang ditanya 10, dari mana sih itu 10? Ya. Bisa jadi 8 tambah 2, bisa jadi 7 tambah 3. Ya. Jadi untuk meraih suatu hal itu kita begitu banyak cara yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan hasilnya gitu. Ada perencanaan, bagaimana sih kita menyelesaikan masalah ini, dibutuhkan yang namanya perencanaan dan keseimbangan. Nah, tadi Ibu bicara soal pasangan, kita juga membutuhkan pasangan yang bisa mendukung gitu. Dalam hal ini, perempuan itu pun bisa untuk berpendidikan jika dia punya keinginan, dia punya kepercayaan diri. Salah orang yang mengatakan bahwa perempuan ujung-ujungnya di dapur. Perempuan tidak seperti itu. Perempuan bisa untuk menunjukkan dirinya sendiri. Kan salah satu. Bener banget Kak Tahta. Nah, Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang tantangan dan masalah yang pernah Ibu hadapi nih. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kalau untuk masalah-masalah seperti itu, cara Ibu menghadapi dan menyelesaikannya bagaimana, Bu? Jadi begini, saya ingin menyampaikan ya pada perempuan-perempuan, para anak-anak remaja perempuan di mana saja berada, kita berusaha untuk menjadi perempuan yang kuat ya. Di dinas kami itu dinas pemberdayaan perempuan. Saya lebih identik pemberdayaan perempuan itu bagaimana perempuan itu bisa menjadi perempuan yang kuat ya. Jadi tidak kena angin sedikit langsung jangan. Jadi saya berharap kita semua ya, siapa saja ini perempuan di mana saja berada,
ya. Ini yang selalu saya kalau bicara masalah perempuan itu jadi kayak bagaimana ya, jadi semangat. Iya, karena saya ingin perempuan itu benar-benar, semua kita perempuan itu, kalaupun kita sudah menyadari ya, ini kalau kita sudah menyadari kapasitas kita sebagai perempuan itu, betapa mulianya perempuan. Nah, yang paling penting bagi kita semua itu bagaimana memperkuat lingkaran kita sesama perempuan. Karena apa? Jangan-jangan kita sendiri yang tidak saling mendukung, tidak saling menguatkan ya. Jadi saya pesan kepada kita semua ya, anak-anak perempuan, anak-anak remaja perempuan, mari kita saling menguatkan ya, menguatkan barisan kita untuk bagaimana mempertahankan nafas perjuangan cita-cita Ibu kita Kartini itu, pahlawan perempuan kita itu, yang alhamdulillah sampai hari ini cita-cita dan semangat perjuangannya itu masih ada di samping kita, khususnya anak-anak remaja perempuan saat ini. Perempuan itu adalah makhluk yang paling mulia. Perempuan itu bisa, perempuan itu mampu ketika ia mau untuk mendapatkannya. Perempuan itu adalah seseorang yang multi skill. Benar banget. Multi skill, dia bisa segalanya, dia bisa memanage semuanya. Ya kan Salsa? Bener banget nih kata. Gimana nih perasaan Salsa menjadi seorang perempuan? Wah, perasaan saya alhamdulillah seneng banget ya, dan saya tentunya merasa sangat bangga saya bisa menjadi seorang perempuan hebat yang saat ini berduduk di samping Ibu Nikma. Nah, tapi Kak Tahta, saat ini kita kembali lagi ya untuk breaknya, teman-teman. Tetap bersama kami di Made in Mansa TV. Motivate, Educate and Inspire. Dan kita bakal bahas hal-hal yang lebih menarik. Kita jeda dulu ya teman-teman. Halo Sobat Mansa, Ketemu lagi dengan saya Tahta Mardotila Azim dan rekan saya Salsa Lebi, tentunya hanya di program Made in Mansa, Motivate, Educate, and Inspire. Kita bakal bahas hal yang lebih menarik lagi gitu teman-teman. Tadi pasti pada nggak sabar gitu nungguin, ya apalagi nih yang bakal kita bahas kan Salsa? Bener banget, pasti mereka pengen tahu lebih lagi apa ya yang akan dibahas oleh Tahta dan Salsa selanjutnya. Langsung saja Bahas terkait dengan peran seorang perempuan, dampak dari seorang ketua Dharma Wanita gitu, khususnya di bidang pendidikan gitu. Dan itu pelajaran bukan hanya untuk teman-teman di rumah, untuk kita sendiri juga. Karena kita juga merupakan perempuan yang sedang berjuang untuk kehidupan kita saat ini. Nah, Ibu itu penasaran gitu. Ibu adalah seorang perempuan yang sangat luar biasa, yang saya sendiri kagum gitu. Ibu bisa memanage yang mana tanggung jawab yang lebih penting, mana yang harus Ibu pilah dan pilih, mana sih hal yang lebih utama gitu. Nah, saya sendiri adalah seorang peserta didik yang perempuan gitu. Saya ingin Ibu memberikan pesan-pesan dan harapan Ibu untuk teman-teman di rumah dan untuk diri saya sendiri. Untuk kami juga tentunya. Untuk kami juga gitu. Pesan Ibu gitu buat teman-teman di rumah. Terima kasih buat para perempuan di seluruh Indonesia ini, di mana saja berada, khususnya pemirsa para perempuan, pemirsa Mansa. Sangat penting mungkin saya menyampaikan bahwa sebagai warga negara yang baik itu bagaimana kita bisa menghargai jasa-jasa perjuangan para pahlawan pendahulu kita, khususnya dalam hal ini ya, kita bicarakan adalah pahlawan perempuan kita itu Kartini. Ibu Kartini. Ya. Ibu Kartini boleh wafat beberapa puluh tahun yang lalu, tapi nafas beliau tentang bagaimana perjuangan tentang hak-hak perempuan itu saya pesankan kepada kita semua untuk tetap jadi kita teruskan nafas beliau ya. Minimal kita para perempuan Kartini berusaha menjadi Kartini masa kini. Ya. Begitu banyak contoh yang sudah kita lihat para perempuan yang sudah sukses ya. Banyak referensi yang kita sudah jadikan contoh, kita jadikan pelajaran untuk bagaimana kita pun bisa seperti mereka. Ya, minimal kita meneruskan perjuangan
perjuangan dari ibu kakak ini. Nah, jadi itu teman-teman, kita harus mampu untuk meneruskan banyak loh referensi yang bisa kita lihat dan kita bisa contohkan dari mereka gitu. Bener banget kata. Salah satunya ibu kita yang ada di depan ini, peranan perempuan gitu. Perempuan itu sangat luar biasa gitu. Banget kata. Perempuan itu hanya yang dia butuhkan adalah medianya, bagaimana cara dia untuk menyampaikan hal tersebut gitu. Perempuan itu adalah makhluk yang mampu berinteraksi dengan segala hal. Mampu. Perempuan itu punya kepercayaan diri, tapi sayangnya ada lingkungan yang kurang mampu untuk memanage hal tersebut gitu. Saya dulu pernah baca gitu. You have the courage to ask for. Kamu akan mendapatkan apa yang berani kamu minta. You have the courage to ask for. Ketika kamu berani bicara, perempuan harus berani bicara, harus bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Ketika kamu ingin didengar, kamu ingin dipahami, kamu ingin dimengerti, kamu harus mampu untuk mengungkapkan hal tersebut. Bener banget kata. Nah, Ibu Nikmat, terima kasih banget ya udah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk hadir di acara talk show kita pada hari ini. Nah, Kak Tata sayang banget nih, kita udah kemepet waktu. Iya, padahal bintang tamu kita kali ini masih banyak gitu yang pengen kita bahas, yang pengen kita bicarain. tapi kita dibatasi oleh waktu teman-teman. Tapi tenang dulu ya teman-teman, kita bakal ketemu lagi kok Di acara episode-episode yang berikutnya, yang lebih menarik dan topik-topik yang terkini dan tentunya tentu saja lebih bermanfaat. bagi kita semua. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan Kartini masa kini peranan perempuan dalam pendidikan. Perempuan itu sangat penting di dalam pendidikan ini. Perempuan itu akan kelihatan menakjubkan ketika dia mampu untuk menunjukkan dirinya sendiri. Perempuan itu mampu untuk melakukan segala hal. Perempuan itu memiliki banyak tanggung jawab. Perempuan adalah sosok yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah R.A. Kartini. Ia mampu untuk membuat perempuan hingga saat ini bisa merdeka. Tanpa adanya ia, bagaimana kita bisa sampai di sini dan bisa berada di tempat ini? Perempuan itu adalah sosok yang sangat bisa kita contoh, motivasi bagi kita. Kalian pernah dengar nggak? Perempuan itu adalah madrasah. Kalau aku sih jujur belum ya, Kak. Apa sih maksudnya itu? Madrasah. Perempuan itu tempat pendidikan pertama kita, khususnya bagi seorang anak. Gitu, teman-teman. Dan kali ini saya dan Salsa tentunya sangat sedih gitu, karena kita harus berpisah teman-teman. Tapi jangan khawatir, kita bakal ketemu lagi tentunya di episode-episode yang menarik dan topik-topik yang lebih menarik lagi. Bener banget. Hanya dengan saya Tata Mardotila Kasim dan rekan saya Salsa lebih di Motivate, Educate, and Inspire Made in Mansa TV. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.